Berapa orang yang mau Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di sini. Saya Nes Andi. Saya selanjutnya akan menyampaikan terkait dengan alur pelayanan pemeriksaan swab antigen di patologi klinik. Baik, seperti halnya yang pertama, setelah Bapak Ibu MOU sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, baik dari pimpinan Rumah Sakit Dr. Aji Darmo maupun oleh dekan ataupun rektor dari institusi pendidikan yang Ibu Ampu. Di sini nanti selanjutnya yaitu Bapak Ibu kan nanti membuat usulan untuk praktik ya, untuk praktik di RSUD Dr. Aji Darmo. Namun sebelumnya nanti setelah itu kita respon ataupun kita sampaikan bahwa diperbolehkan oleh manajemen RSUD Dr. Aji Darmo terkait dengan peserta didik yang akan berpraktik. Selanjutnya nanti peserta didik harus melakukan swab antigen di RSUD Dr. Aji Darmo. Adapun alur pelayanan pemeriksaan swab antigen di patologi klinik RSUD Dr. Aji Darmo adalah sebagai berikut. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada seluruh peserta didik agar nanti pada saat datang ke RSUD Dr. Aji Darmo tidak perlu lagi ke laboratorium, tapi langsung ke program. Di situ nanti ada instalasi diklat. Peserta didik langsung ke diklat saja untuk nanti dibantu proses penginputan data dalam pemeriksaan swab antigen. Di mana swab antigen ini syukur alhamdulillah harganya masih belum berubah ya, masih 66.000 per peserta didik, di mana nanti setelah diinput di billing system yang nanti diantar oleh petugas instalasi diklat. Nanti selanjutnya teman-teman peserta didik akan diantarkan ke loket pembayaran untuk menyelesaikan administrasi terkait dengan pemeriksaan swab antigen tersebut. Setelah nanti ada bukti di loket pembayaran, selanjutnya peserta didik akan diantarkan oleh kami ke laboratorium, di mana nanti di laboratorium ini dilakukan pemeriksaan swab antigen, yang mana nanti kalau hasilnya positif dengan gejala, maka teman-teman peserta didik akan dianjurkan dirawat. Dan bila mana positif tanpa gejala, maka peserta didik akan dianjurkan untuk isolasi mandiri. Sehingga peserta didik yang hasilnya positif, maka untuk prakteknya ditunda terlebih dahulu sampai nanti ada hasil yang mengatakan negatif dari laboratorium patologi klinik RSUD Dr. Aji Darmo. Kemudian kalau hasilnya negatif, maka peserta didik selanjutnya kembali lagi ke diklat untuk dilakukan penginputan jumlah praktik, dan nanti diantarkan kembali ke loket pembayaran. Jadi tidak ada lagi peserta didik yang akan berpraktik tapi belum menyelesaikan administrasi dari jumlah praktik yang diambil, seperti itu. Selanjutnya nanti setelah ada bukti penyelesaian administrasi baik jumlah praktik dan swab antigen yang negatif, nanti peserta didik akan kembali ke diklat, dan di diklat peserta didik menukarkan hasil swab negatifnya dengan bukti pelunasan administrasinya, ditukar dengan ID card. Ditukar di diklat seperti itu. Nanti peserta didik akan diberikan ID card sesuai dengan program pendidikan studinya. Dia D3 nanti diberikan warna merah, kalaupun dia S1 D3 ini merah ya, seperti itu. Tapi kalau dia sudah berpengalaman nanti warnanya disesuaikan seperti itu.
Selanjutnya, ini Bapak Ibu bisa lihat alur pemeriksaan swab antigen dan dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama yaitu membuat daftar data calon peserta didik ya, kurang lebih 2 hari sebelum praktik. Yang kedua, calon peserta didik nanti akan diinput data pemeriksaan swab antigen ke server yang diantar oleh diklat. Jadi nanti Bapak Ibu menjelaskan atau menyampaikan ke peserta didik, sampaikan saja bahwa teman-teman nanti atau mahasiswa nanti langsung saja ke diklat. Jangan langsung ke laboratorium, jangan. Jadi langsung ke diklat saja, nanti diklat yang akan melakukan service excellent kepada teman-teman mahasiswa Ibu. Ke peserta didik nanti kita akan fasilitasi. Nanti untuk membuat daftar calon peserta didik yang kurang lebih 2 hari sebelum praktik, nanti saya akan perlihatkan seperti apa. Lalu nomor 3 yaitu calon peserta didik menyelesaikan administrasi di loket pembayaran. Seperti halnya tadi saya sudah jelaskan ya di slide yang kedua tadi bahwa nanti administrasi di loket pembayaran harus diselesaikan terlebih dahulu untuk ditukarkan dengan ID card. Lalu yang keempat, calon peserta didik melakukan pemeriksaan swab antigen di patologi klinik RSUD Pelajaran seperti itu. Jadi tidak ada lagi mahasiswa yang mengusulkan ataupun yang memeriksa di luar patologi klinik RSUD Pelajaran, karena kita memang memiliki standar untuk pemeriksaan swab antigen ini. Jadi tidak bisa dari institusi pendidikan ataupun di tempat lain di luar patologi klinik RSUD Pelajaran. Nah, nomor 5, jika hasil negatif, selanjutnya calon peserta didik menyelesaikan administrasi sesuai jumlah praktik yang akan dilaksanakan. Jadi tidak ada lagi pembayaran tunda, jadi harus dilaksanakan saat itu juga Bapak Ibu, seperti itu ya. Jadi nanti kalau udah ada hasilnya, agar bisa berpraktik, maka sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati dari RSUD Darmo oleh manajemen semua, diketahui bahwa ini harus dilakukan penyelesaian administrasi pada saat peserta didik dinyatakan hasil swab negatif dan semua administrasi yang lain sudah selesai. Kemudian yang keenam, peserta didik kembali ke diklat untuk menukarkan hasil swab negatif dan bukti administrasi dengan ID card. Seperti halnya yang telah tadi saya sampaikan di slide yang kedua. Ini contohnya Bapak Ibu, yang nomor 1 yang menjelaskan membuat daftar data calon peserta didik seperti ini. Ini contohnya ya. Bisa dilihat data mahasiswa program studi D3 Kebidanan Stikes Salsabila, mohon maaf saya ambil contohnya seperti ini. Mereka mengirimkan soft file ya ke email diklat@ajidarmo@gmail.com. Ke sana nanti kita bisa lihat seperti ini. Ada nomor, ada nama, ada nomor NIK, ada nomor NIM, nomor induk mahasiswa, ada tempat tanggal lahir, kemudian ada alamat rumah, alamat kampus, dan pas foto. Pas foto boleh tidak disertakan, nanti yang penting bawa hard copy-nya atau fotonya langsung nanti. Nanti kita tinggal tempelkan. Ukurannya 3x4 seperti itu. Ini diperlukan untuk data pemeriksaan swab antigen oleh petugas analis lab seperti itu. Karena ini yang diminta mereka. Dan ini saya kira include untuk kepentingan pendataan di diklat juga seperti itu. Selanjutnya nanti yang nomor 2 ya, calon peserta didik input data. Setelah dilakukan input data pemeriksaan swab antigen oleh server difasilitasi oleh diklat, nanti diantar seperti ini, nanti diberikan seperti ini. Ini contohnya Cica Repita ya, seperti ini. Ada tanda yang warna putih diambil oleh peserta, yang warna kuning diambil oleh diklat seperti itu. Baik, setelah itu ada bukti telah menyelesaikan administrasi pemeriksaan swab antigen, maka selanjutnya nanti peserta didik akan diantarkan oleh diklat ke laboratorium patologi klinik RSUD Prajidarmo. Ini tempatnya ya. Jadi tapi tolong disampaikan pada saat hari pertama untuk pemeriksaan swab antigen, mahasiswa tidak dianjurkan langsung ke sini karena harus diinput dulu datanya. Jadi laboratorium itu terima beres seperti itu, udah ada data dan sebagainya baru diantar. Baru dilakukan pemeriksaan. Nah ini yang terjadi biasanya teman-teman langsung datang ke laboratorium, tapi ini salah satu contoh antrian pemeriksaan swab antigen di laboratorium patologi klinik yang difasilitasi oleh diklat. Jadi ini teman-teman sudah diinput dan sebagainya, tinggal dilakukan swab antigen. Seperti itu. Kemudian berikutnya ini calon peserta didik yang menyelesaikan administrasi di loket pembayaran. Artinya ketika hasil swabnya negatif, maka selanjutnya peserta didik ataupun yang mewakili dari institusi pendidikan itu menyelesaikan administrasi praktik
sesuai dengan jumlah hari yang diambil oleh peserta didik. Ini contohnya seperti itu. Ya, ada yang putih, ada yang kuning. Nanti yang disimpan oleh peserta adalah yang warna putih dan yang diberikan kepada kita yang warna kuning. Seperti itu. Selanjutnya ini, jika yang kelima, jika hasil negatif, selanjutnya calon peserta didik menyelesaikan administrasi sesuai jumlah hari atau praktik yang akan dilaksanakan. Ini hasil salah satu contoh hasil yang negatif, Bapak Ibu, di RSUD Dr. Djarmo pada saat melakukan pemeriksaan swab antigen. Seperti itu. Nanti kalau semuanya sudah selesai, yang keenam yaitu peserta didik kembali ke Diklat untuk menukarkan hasil swab negatif dan bukti administrasi dengan ID card. Ini salah satu contohnya. Ini diwakili oleh staf atau dosen pembimbing dari Akper Yatna Yuwana. Ini salah satu contohnya. Nanti diserahkan langsung oleh petugas administrasi Diklat, seperti itu. Oleh petugas Diklat diserahkan. Selanjutnya ini adalah ID card peserta didik yang akan diberikan, yang tadi telah diberikan. Ini nanti ini harus dipakai selama peserta didik akan menjalani praktek belajar di lahan. Ini salah satu contohnya dari tanggal 6 Juni sampai dengan 16 Juni. Kurang lebih 10 hari. Ini akan diberikan dan akan digunakan oleh peserta didik seperti itu selama menjalani praktek. Kalau sudah seperti ini, artinya selanjutnya teman-teman peserta didik siap untuk mengikuti orientasi. Namun orientasi nanti akan kita bahas di link yang berbeda. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bila mana ada hal yang masih belum bisa dimengerti, Bapak Ibu bisa menanyakan langsung kepada kami ataupun bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di email diklat@ajidarmo@gmail.com. Mudah-mudahan sekali lagi penjelasan ini dapat membantu Bapak dan Ibu terkait dengan alur pemeriksaan swab antigen di RSUD Dr. Aji Darmo. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.